Salam sejahtera pemirsa budiman, bahagia jumpa kembali saudara dalam Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara guna gali pertanyaan, cari jawaban dan bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, bukan hanya hipnotisme sudah merambah ke area psikomatis, neurologi, adiksi, anestesi, bahkan sakit gigi, hipnotisme juga sudah amat masuk ke dalam wilayah gereja. Saudara, kita akan angkat topik ini jadi pokok bahasan kita dalam bincang-bincang di Dimensi Iman Kristiani hari ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, An-An dan Henry. Shalom An-An. Shalom Anis. Shalom Henry. Shalom Anis. Saudara, tentu saja kita akan gali semua pertanyaan dan semua kemungkinan jawaban buat topik ini, dan untuk itu sudah hadir bersama kita, Pendeta Pikman Sirait. Shalom Pak Pikman. Shalom Anis. Pemirsa yang kekasih, beberapa waktu yang lalu memang kita juga pernah membicarakan ini, tetapi coba kita diskusikan lebih lanjut lagi untuk kita mendapat satu gambaran yang utuh. Semoga masih ada tersisa di benak Anda tentang apa yang kita bicarakan di waktu yang lampau. Baik saudara, sebelum kita lebih lanjut mendiskusikan ini, kita akan berdoa. Saya minta Pak Henry untuk pimpin kita dalam doa. Tuhan, kami sekali lagi datang ke hadapan-Mu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami di tempat ini untuk boleh berbincang-bincang mengenai seputar hipnoterapi. Biar kiranya Tuhan yang memberkati acara kami ini sehingga menjadi berkat bagi para pemirsa semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Saudara-saudara, di dalam Amsal pasal 14, Amsal 14 ayat 15 dikatakan begini. Orang yang tidak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Tidak directly ini menuju tentunya kepada hipnoterapi tadi atau hipnotis tadi. Tetapi lebih menggambarkan kepada kita secara general bagaimana sebetulnya orang-orang bijak itu selalu memperhatikan tiap langkahnya. Tetapi orang-orang yang tidak berpengalaman dianggap sebagai seorang yang mudah terombang-ambing, tidak mempunyai prinsip. Dia akan terjebak dan selalu mudah untuk mempercayai kata-kata yang datang kepada dirinya. Tidak ada seleksi pada diri dia untuk mulai menalar mana yang pas dan tidak pas. Nah, sebetulnya hipnotis menjadi bagian yang muncul dalam kehidupan seseorang dan bisa berperan memerlukan satu kontribusi dari orang itu sendiri. Kalau dia mengatakan tidak, maka dia tidak akan terhipnotis. Kalau dia cukup bijak untuk memahami, kuat di dalam mentalitasnya terhadap prinsip-prinsip yang diyakininya, maka sulit untuk membayangkan dia bisa ditembus. Tetapi ketika dia rela lalu mau mencoba-coba, ya bisa jadi ya. Maka sekuat apapun orang, ketika dengan sadar membuka diri, pasti dia akan terhipnotis. Sebaliknya, tidak perlu dia kemudian membuka diri secara langsung. Kondisi dia saja sudah menjadi kondisi yang terbuka, sehingga dia juga pun mudah terhipnotis di luar keinginan dirinya. Sehingga kita mendengar kisah, misalnya ada orang dihipnotis lalu menyerahkan sertifikat rumah dan seterusnya. Ya, ada berbagai hal orang memakai hipnotis ini. Ada yang mengatakan untuk kejahatan itu tidak baik. Ya, tetapi bisa dikatakan untuk kebaikan, misalnya menolong orang sakit dan seterusnya. Tetapi menjadi persoalan inti adalah saudara, bahwa ketika orang dihipnotis, di mana kesadaran diri sepenuhnya pada diri dia. Sehingga di sana memang dipahami ada potensi-potensi pada diri manusia yang dibangun sehingga memunculkan sebuah energi yang baru, energi yang besar yang bisa menolong dia. Tetapi yang ingin saya katakan adalah, kalau sesuatu itu apakah itu bersifat umum atau bersifat spesifik, ini kan perlu pendalaman. Misalnya, kalau Anda exercise, itu olahraga, ya pasti semua orang olahraga itu akan sehat, saudara. Nah, itu kan sudah menjadi common begitu kan. Nah, kalau Anda rajin sikat gigi, pasti semua juga gigi kita sehat kan begitu. Nah, jadi ada bagian-bagian yang berlaku general. Tetapi apakah semua orang dihipnotis seperti itu? Itu menjadi persoalan tadi yang saya katakan. Apakah semua orang kemudian harus melakukan itu? Saya kira untuk hidup sehat semua orang harus berolahraga. Untuk gigi sehat semua orang harus sikat gigi. Tapi apa untuk kemudian energi itu keluar semua orang harus dihipnotis? Itu pertanyaan menarik, bukan? Nah, kalaupun ada, tipe apa yang bisa? Ternyata tidak semua kemudian menjadi bisa ada di sana. Nah, karena itu sesuatu yang spesifik perlu untuk kita perhatikan dalam konteks apa, di ranah apa.
Ya. Nah, yang repot memang ketika hipnotis bersisi, duduk bersebelah sisi dengan apa yang disebut mukjizat. Ketika seorang pengkhotbah misalnya bisa menguasai seseorang sehingga orang terkesima, lalu disuruh kasih ini, kasih itu, semua dengan tidak sadar misalnya memberikan cincinnya, memberikan jam tangannya. Tetapi kemudian sesudah selesai itu pulang, ada keributan yang muncul di dalamnya. Ada semacam penyesalan kenapa memberi. Lain dengan Alkitab ketika janda miskin misalnya memberikan di dalam kemiskinannya, tapi dia tidak pernah menyesali pemberiannya. Nah, ini harus hati-hati lagi. Jadi bisa jadi ke dalam gereja pun atau di dalam khotbah pun kekuatan hipnotis terjadi, bisa sekali. Nah, karena itulah perlu sebuah kehati-hatian. Jadi kalau Anies mendeteksi bahwa di dalam gereja, saya akan jawab yes. Ya, saya pernah menemukan satu kasus. Sehingga di dalam kasus itu dikatakan bagaimana kemudian dia tunduk pada keinginan seorang, dalam tanda petik lah, saya menyebut tanda petik begitu ya, seorang hamba Tuhan, seorang pengkhotbah begitu, lalu melakukan sesuatu yang sebetulnya sangat disesali dan menjadi sebuah dosa. Tapi waktu saya tanya kenapa you mau, sebetulnya dia tidak tertarik. Kenapa dia mau? Lalu pada waktu cerita itu adalah sebetulnya dia pulang sendiri, lalu si HT.2 ini mengajak, lalu di dalam mobil itu dia ngomong entah bagaimana dia bisa menaklukkan perempuan itu. Ketika saya korek lagi dalam diskusi, makanya dia menyadari, iya memang betul. Karena saya tanya pada waktu itu yang dilihat sama dia enggak, lalu ada adu mata begitu sehingga ada perubahan pada diri dan dia bilang iya. Maka saya mengatakan yakin sekali dia sudah terhipnotis. Sehingga kemudian dia diajak lagi melakukan hal yang salah dan dia lakukan lagi. Dia menyesal, tetapi heran dia tidak bisa menolaknya. Nah saudara, ini adalah fakta-fakta yang tidak terbantah. Dan kita pikir kita tidak perlu menutup-nutupin aib di dalam bagian-bagian seperti ini. Itu sebab Tuhan kenapa menyucikan bait suci, karena bait suci tidak suci. Karena itulah sebuah kejujuran penting di dalam kehidupan keimanan kita sebagai orang percaya. Jangan cuma tergoda lalu melihat orang itu powerful, kalau ngomong begini dan begitu. Ternyata Anda sudah terhipnotis karenanya. Dan Anda sendiri tidak berpikir dengan sehat. Sehingga dia tidak bergantung kepada firman Tuhan, tetapi fenomena. Dan itu juga bisa ditumbuh kembangkan, ruang itu menjadi semakin luas. Ketika Anda membangun satu struktur pikir yang gelap mata, lalu berkata Tuhan pakai dia, Tuhan ini dan seterusnya. Sehingga Anda tidak pernah berurusan dengan Tuhan, tapi selalu berurusan dengan orang yang menurut saudara dipakai Tuhan. Ironis bukan? Karena itu jangan-jangan Anda kagum dan percaya hanya karena sebuah hipnotis. Bisa berbahaya bukan? Anda pikir Anda beriman, ternyata Anda hanyalah korban. Begitu Anies? Ya, Pak Bigman. Pak An, ya. Kita tahu otoritas gereja pernah menyikapi salah pendapat di luar gereja dan belajar dari situ kita tidak ingin ulangi kesalahan yang sama, dan agar kita tidak terjebak pada kesalahan yang sama, selain tentu saja kita sebagai umat percaya wajib memahami apa yang Tuhan sampaikan pada kita di dalam Alkitab, kita juga barangkali perlu kerendahan hati untuk memahami fenomena yang kita anggap ada di luar kita. Topik kita hari ini mengenai hipnoterapi, dan ada baiknya barangkali kita bersama-sama mencoba membangun pemahaman mengenai hipnoterapi atau hipnotisme secara umum, sebelum kemudian barangkali kita simpulkan di manakah letaknya dalam konteks kita sebagai umat percaya. Hipnotisme atau hipnoterapi secara umum itu adalah penguasaan pikiran seseorang terhadap pikiran orang lain. Benarkah definisi itu? Ya, sebenarnya yang perlu kita mengerti dulu, pikiran itu apa sih? Ya. Gitu ya. Ya. Secara sederhana, pikiran itu sebenarnya the power. Ya. Ya. Ini menurut kalau kita mau melihat ke arah hipnoterapi tadi ya. The power atau kekuatan untuk memisah bedakan. Nah, memisah bedakan apa sebenarnya, gitu ya? Itu biasanya namanya pikiran itu sifatnya dualistik. Ya. Jadi memisah bedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya. Ya. Hitam, putih, ya seperti itulah kodratnya daripada pikiran ini. Nah, kemudian apakah bisa sih pikiran yang satu menguasai pikiran yang lain, ya. Begitu ya? Memang yang pernah saya tahu ya sebelum saya jadi Kristen, ya. Ada yang kita sebut dengan peningkatan kesadaran atau peningkatan pikiran, dari pikiran yang sifatnya individual, ya. Menjadi pikiran yang universal, ya. Artinya universal itu jadi pikiran yang bank datanya nih
bank pikiran lah. Iya. Jadi kalau kita sudah sampai ke tingkat di mana pikiran kita sudah menjadi pikiran yang universal, kita bisa menguasai pikiran-pikiran yang lain. Ya, secara sederhananya seperti itu. Yang kita kuasai pikiran orang lain. Iya. Bukan sistem syarafnya, bukan ototnya, bukan lain-lainnya. Artinya semata-mata pikiran orang lain. Itu yang dikuasai lewat hipnotisme? Enggak juga. Sebenarnya begini, bergeraknya tubuh itu kan karena pikiran. Ya. Pikiran menyuruh menggerakkan tubuh bergerak. Begitu ya, kalau kita lihat sistem saraf dan segala macam. Jadi kalau orang udah dipegang pikirannya, ya otomatis tubuhnya juga terkontrol lewat itu. Gitu. Ya. Lalu seseorang bisa menguasai pikiran orang lain, talentakah itu yang dimiliki seseorang tidak dimiliki orang lain? Sebenarnya bukan talenta ya, itu setiap orang punya. Setiap orang punya kemampuan, hanya sejauh mana dia bisa melatih dirinya. Ini saya bicara bukan sebagai orang Kristen ya. Artinya ini yang teori pernah saya pelajari dulu sendiri, gitu ya. Jadi sejauh dia bisa meningkatkan kesadaran dia dari kesadaran individual menjadi kesadaran universal, ya sehingga dia berpikir begini, engkau ada kalau aku pikirkan, kalau nggak aku pikirkan engkau nggak ada. Seperti misalnya Anies ada di depan saya, ya Anies ada karena saya pikirin. Lalu gimana? Jadi saya menguasai pikiran Anies. Saya mau apa aja terhadap pikiran Anies, ya saya mainkan di pikiran saya sendiri yang sudah jadi universal tadi. Seperti itu. Jadi setiap orang bisa melatih potensi diri semacam itu dan menguasai pikiran orang lain. Pada hakikatnya bisa, tapi itu bukan hal yang mudah. Saya belajar juga lebih dari 20 tahun. Ternyata juga nggak cukup berhasil untuk itu. Untuk lebih banyak tahu ketika mempelajari itu, dipelajari jugakah fakta bahwa menguasai pikiran orang lain etiskah atau tidak etiskah itu? Apakah itu sesuatu yang juga jadi bagian dari pembelajaran hipnotisme atau itu lebih dilihat oleh orang di luar komunitas yang mengaplikasikan hipnotisme? Jujur sebelum saya mengenal Kristus itu merupakan kebanggaan saya bisa menguasai orang lain. Ya, begitu mudahnya kita menguasai orang lain, seperti ada yang cantik kita pengen kuasai. Nah, itu luar biasa ya, kemampuan yang luar biasa. Tetapi malu sekarang saya sebagai orang Kristen melakukan hal seperti itu. Ya. Dan di kalangan para pelaku hipnotisme itu sendiri, artinya yang satu juga bisa menguasai pikiran yang lainnya, atau ada etika itu hanya bisa dilakukan terhadap orang di luar komunitas itu? Mereka punya hak yang sama untuk saling menguasai. Ya. Henry, kalau itu kurang lebih jadi dasar buat kita untuk memahami hipnotisme, berseberangankah itu dengan kekristenan, Hen? Saya pikir ini hal yang agak berbeda seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Pendeta kita. Di sini kan tadi Pak Anan mengatakan bahwa untuk menguasai pikiran orang bisa dalam hal positif maupun negatif. Jadi dalam hal ini kan tergantung orangnya menggunakan hipnotis itu sendiri. Bagaimana dia menguasai ini mungkin buat kepentingannya dia sendiri yang bersifat negatif. Yaitu tentu akan bertentangan dengan Alkitab apapun itu. Namun sekarang permasalahan kita adalah pada zaman sekarang ini banyak juga kalangan-kalangan Kristen menggunakan hipnoterapi sebagai metode pengobatan, metode penyembuhan terhadap orang-orang misalnya yang mengalami stres, yang mengalami tekanan, sehingga itu bagaimana dia mengembalikan ketenangan dalam jiwa-jiwa orang itu. Mungkin hal-hal yang seperti ini yang harus kita gali lebih dalam, Anis. Betul. Pak Bigman, sebetulnya apa yang dikatakan Henry barangkali terlalu santun untuk menggambarkan berapa besarnya peranan gereja dalam pengembangan hipnotisme atau khususnya barangkali hipnoterapi. Karena berbagai hipnoterapi center itu sebetulnya berada di gereja yang dijadikan center buat hipnoterapi. Dan lebih dalam dari itu, Pak, hampir semua lembaga yang mengaplikasikan atau melakoni praktek semacam ini mengklaim bahwa Alkitab adalah basis dan orientasi berpikir mereka. Persisnya ayat dalam kitab Kejadian ketika tulang rusuk Adam Tuhan ambil untuk ciptakan Hawa, mereka anggap itu adalah cikal bakal dari pemahaman dan pengembangan hipnotisme. Menarik sekali ya ketika kita memperhatikan apa yang kita sebut tadi. Harus diperhatikan dulu pertama apa yang disebut tadi hipnotis itu atau hipnoterapi tadi bisa dibilang positif negatif tergantung bagaimana kita memakainya.
Padahal dengan menghipnotis seseorang, entah tujuan baik dan tidak baik, menurut ukuran kita buat, menguasai saja sudah tidak baik. Itu dulu yang bisa diperhatikan. Mau bilang tujuan baik nggak baik. Karena menguasai berarti dia menguasai dan terjajah dan dikuasai. Itu bukan hakikat manusia yang mestinya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kan penjajahan itu apapun konteksnya, cuma dalam bentuk yang dilegalkan tadi. Sehingga kemudian lalu muncul tadi antara orang-orang yang menguasai hipnotis itu gimana? Saling menguasai. Adu kuat ilmu istilahnya. Yang lebih tinggi ya lebih jago. Jadi itu sah-sah saja karena akan muncul lagi grade-nya tadi. Nah, itu dulu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian kita melihat tadi memang secara hasil kalau kita berpikir pragmatis begitu ya, lalu dilakukan, didapatkan efeknya, ya semua orang seneng. Itu kan namanya instan gitu kan. Jadi orang suka ke gereja. Nah, gereja kalau memakai itu memang instan sekali. Padahal kalau kita bicara pergumulan dengan Tuhan, baca Alkitab, nggak ada urusan sehari 2 hari di situ. Itu urusan perjalanan panjang dari sebuah pergumulan iman. Semuanya itu pergumulan panjang itu, yang terus bergulir sampai detik kematian, kan begitu. Jadi nggak ada yang instan itu. Tetapi memang pola manusia yang makin hari makin suka yang instan itu cepat semua. Ya akibatnya terkondisilah manusia di dalam kondisi itu, maka kehadiran hipnoterapi tadi dengan berbasiskan dan berbajukan Alkitab dan segala macam jadi cepat laris. Ini laris manis karena produknya ini adalah lagi tren. Nah, ini dari sudut hipnoterapinya. Tapi dari sudut filosofi dulu misalnya, kita hidup itu di dalam 3 era kalau kita mau bagi sedikit, misalnya pramodern, ya, di mana orang hidup di dalam era yang tradisional, pertanian, semuanya berbasiskan kepada manusia yang harus energik dan bekerja. Tapi sangat bergantung pada situasi alam. Sehingga manusia selalu bergumul, berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan. Yeah. Tidak ada ruang hipnoterapi di sana. Semua tentang Tuhan yang maha besar. Apapun, mau Kristen kayak, nggak Kristen kayak, mau dewa kayak, semua punya kepercayaan yang kuat. Yeah. Lalu kemudian manusia bergerak, menemukan penemuan-penemuan berbagai hal, lalu manusia itu menjadi modern disebut. Sehingga perpindahan terjadi dari industri pertanian yang konvensional menjadi sebuah industri yang lebih profesional karena mekanikal. Ya. Jadi bukan manusia tapi mesin. Semua bisa dihitung, panas tidak perlu tunggu matahari, kita bisa bikin oven dan semuanya. Lalu lama-lama manusia yang rasional ini terus bertumbuh berkembang, tapi lama-lama dia mulai buntu nih, terlalu banyak hal yang tidak bisa dipecahkan oleh logika pikirnya. Ya. Nah, kemudian rumah tangga berantakan, stressing makin berat. Kalau kita ngeliat di Amerika misalnya, dari era mulai 50-an yang disebut the lost generation kan gitu ya, terus bergerak. Bagaimana kemudian orang-orang bekerja itu menjadi kompetisi ya, sehingga bagaimana laki-laki dan perempuan berlomba-lomba untuk berprestasi, mengakibatkan terjadi pengabaian pada rumah tangga, mengakibatkan anak-anak yang drug, hippies dan segala macam. Muncullah pola hidup yang mengerikan. Nah kemudian makin tinggi, tahun 80-an satu dari 15 orang Amerika berurusan dengan psikiater. 80. Lalu era 90, era 2000, era 2010. Wah ini semakin gila lagi. Semakin tinggi. Jadi tingkatan tekanan tadi sangat kuat sekali. Nah ini mengakibatkan ada kengerian yang luar biasa. Di mana manusia menjadi sangat rentan. Sehingga di situasi begitu munculnya hipnotis itu bagi saya wajar itu. Itu adalah terhadap kebutuhan saat itu muncul ini. Ingat dulu kebutuhan terhadap beragama tadi muncullah dewa inilah, dewi itulah. Itu normal. Dalam dunia modern muncullah ilmu ini, ilmu itu, tapi masih logika yang kuat. Sekarang di dalam postmodernisme bukan di sini, tapi di sini perasaan. Jadi waktu orang bermain dengan perasaan, bermain dengan feeling, bermainlah dengan sugesti, ya bermainlah dengan hipnoterapi. Yeah. Nah kalau dalam dunia modern orang bermain dengan medis. Ada analgesik, sakit kepala, ya makan obatnya. Ada kok, saraf kita direndahkan. Tapi begini Pak, kalau kita masuk ke lembaga kekristenan itu sendiri, kan kita mengenal dengan counseling. Setiap gereja pasti ada counselingnya. Pastoral counseling. Dan itu kalau jemaat yang misalnya menghadapi suatu tekanan dalam keadaan stres berat, bukankah itu para hamba-hamba Tuhan di gereja juga mencoba untuk menstimulir bagaimana daya pikir dia, bagaimana dia harus bertindak menyerahkan tekanan ini kepada Tuhan yang dia percaya itu. Bukankah itu juga sesuatu? Sebetulnya konseling tidak boleh begitu. Makanya harus hati-hati lagi. Konseling itu adalah mengingatkan orang itu siapa dia. Nanti tergantung pada dia bertumbuh apa tidak. Jadi bukan kita mengintervensi dia,
Tetapi kita jadi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, mengingatkan dia, itu sebenarnya konseling. Memang yang terjadi banyak sekali, terjadi kemudian hamba Tuhan, kamu harus yakin, kamu percaya, kamu, itu bukan konseling. Itu yang disebut seringkali sebagai advice giving dan jadi motivating. Yeah. Nah ini yang beda-beda tipis tadi, maka di dalam pastoral counseling adalah kita membangun dia. Yeah. Sehingga itu prosesnya panjang. Saya adalah orang tipe yang bisa sangat memotivasi orang. Tetapi saya percaya habis itu dia pergi, besok ambruk lagi. Iya. Karena sebetulnya dia belum bangun. Iya. Pak Bigman, ini sebetulnya usaha pertanyaan yang serupa barangkali dengan Henry, cuma bentuknya berbeda. Pak Bigman tadi sempat katakan bahwa tidakkah kita harusnya serta-merta tahu ketika ada usaha untuk menguasai orang lain terlepas dari motifnya apa? Kasus anestesi, Pak. Sebelumnya kita sempat pelajari ya Henry, bahwa aplikasi hipnoterapi yang paling lazim itu juga dalam proses anestesi seseorang. Anestesi itu kan pada dasarnya kita lalu jadi bisa menguasai tubuh seseorang kan, karena memang dia dalam kondisi di anestesi, dan ketika itu dilakukan dengan tujuan medis misalnya, masih tetap salahkah itu? Loh, nanti dulu anestesi kamu tidak menguasai pikiran seseorang. Beda sekali. Hipnotis kamu menguasai pikiran, hakikatnya dia. Kalau anestesi adalah kamu mematikan sistem saraf untuk dia tidak merasakan sakit kalau dioperasi atau apa lain sebagainya. Nah, itu dua hal yang bumi langit itu. Tetapi seringkali orang memaksakan. Nah, di sini cara berpikir memilah tadi ya, mana yang ini soal sakit rasa dan ini penguasaan terhadap pikiran. Nah, ini dua-dua hal yang berbeda nih. Walaupun bisa saja selalu coba-coba ditarik mau disamakan. Persis seperti kasus Kitab Kejadian. Tuhan menghipnotis Adam untuk membuat Hawa kan begitu. Betul, kan? Mengambil tulang rusuknya tanpa rasa sakit begitu kan ya. Nah, lucunya apakah kita buat Tuhan Yesus itu sudah seperti rumah sakit? Kalau saya tanya lagi, gimana ngambil tulang rusuk tanpa sakit? Ini pakai pisau bedah. Kalau begitu tiap laki-laki ada bekas bedahannya dong kalau gitu. Nah, tentu di dalam sana itu ada satu ungkapan yang sangat menarik. Ini pekerjaan Tuhan ini. Jadi kalau Tuhan sampai butuh menghipnotis Adam, padahal dia yang ciptakan Adam kan, jadi Tuhan itu tampak kebingungan dan bodoh kan. Nah, dia bisa ciptakan, masa dia tidak kuasai ciptaannya? Lalu dia bingung, lalu dia hipnotis dulu supaya jangan sakit. Itu pikiran kita yang terlalu menurut saya jadi tidak berdasar dan tidak mempunyai argumentasi yang kuat karena menempatkan posisi yang kacau balau. Pak Bigman, supaya pemahaman kita sama, sebetulnya ke An juga nih. Kita sedang bicara benar atau tidak benar kan Pak ya, bukan bicara soal ada atau tidak ada. Jadi sebetulnya hipnotisme itu dalam batas pikiran seseorang menguasai pikiran orang lain. Ada kan Pak ya? Ini nggak usah jauh-jauh dulu. Sekarang kita bilang hipnotis dulu dukun. Dukun itu kan kalau orang udah trans, pikirannya dikuasai oleh tertentu, lalu dukun itu bisa tahu macam-macam loh. Hebat kan ya? Lalu dukun itu bisa menguasai orang tertentu, bahkan pikiran singa. Singa disuruh sama dia lari, bisa lari loh. Loh, ini caranya bagaimana? Sampai singa dihipnotis kan lebih, hebat banget orang gitu kan. Nah, jadi dari sejak dulu kala, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia bergairah untuk sebuah power. Dari mana dia dapat power? Di luar Tuhan jelas dari setan. Dan setan bisa kasih itu. Nah, ini berproses dari kurang beradab, dengan sesajen motong orang, ilmunya tambah, sampai kepada beradab dalam tanda petik. Nggak perlu potong orang lagi. Kalau gitu Pak, bagaimana kita, kan tadi kita udah setuju bahwa definisi daripada hipnotis itu adalah bagaimana menguasai pikiran seseorang. Dan di orang-orang yang melakukan ini kan mereka mempelajari hal-hal ini Pak. Sehingga tadi Pak Naan mengatakan bahwa sudah mencapai taraf yang apa itu. Nah, kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita mengatasi agar tidak bisa dikuasai atau dikontrol oleh pikiran kita Pak? Apakah Alkitab ada mengajarkan hal-hal seperti itu Pak? Nah, ini yang menarik. Alkitab mengatakan begini, segala sesuatu yang diajarkan oleh Alkitab, yang dikatakan, diungkapkan itu kan ya, bermanfaat untuk mendidik dan membentuk kita dan seterusnya. Jadi sebetulnya kita mestinya menjadi orang Kristen yang belajar, percaya pada Alkitab dan melakukan loh. Nah, waktu itu hidup berpengalaman dengan Tuhan membuat kita makin kuat di dalam Tuhan. Maka seturut dengan grade tambahan. Petrus bilang begini, tambahkan pada imanmu kebajikan. Jadi jangan cuma aku percaya, berbuat. Tambahkan pada kebajikanmu pengetahuan akan kebenaran, akan Alkitab itu, jadi belajar.
Nah, kalau kita sudah tahu, melakukan, terus makin bertumbuh pengetahuan, tentu makin bertumbuh buahnya. Tapi awas, yang keempat, penguasaan diri, supaya kamu jangan jadi takabur dan sombong, kan begitu ya. Lalu tekun, tahan menderita, jadi jangan cengeng gitu. Lalu kemudian ada kesalehan, memelihara hidup yang sungguh-sungguh, baru kasih, tidak lagi menyayangi diri, tapi berani hidup untuk orang lainnya, kan gitu ya. Grade itu ada di dalam Alkitab. Karena begitu orang mencapai titik tertinggi, dia hidup mampu mengaktualisasi dirinya dengan cara hidupku bukan aku, tapi Kristus dalam aku, dan aku mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri. Istilah itu dicomot tadi, dipakai oleh apa tadi Anan tadi bilang universal tadi, kan gitu kan. Sebetulnya itu kan hidup berbagi diri. Jadi dimirip-miripkanlah keluar, tapi dalam rangka penguasaan, ini dalam rangka pengabdian. Beda ya. Ini bukan mau menguasai orang lain, tapi mau menolong orang lain dengan mengabdikan dirinya. Jadi maksud Bapak yang Bapak tadi jelaskan, kalau kita melakukan segala sesuatu yang tadi dikatakan itu, secara otomatis kita tidak akan bisa dikuasai pikiran kita. Karena tadi balik lagi, kalau Tuhan dengan kita, kita kuat. Yang ini lemah. Kalau kita di luar Tuhan, kita lemah. Ini masuk. Tadinya kita harapkan satu sesi tambahan ini akan jadi wadah buat kita untuk tanyakan semua pertanyaan. Ternyata lagi-lagi ada begitu banyak pertanyaan, waktunya yang tidak tersisa, Pak. Satu pertanyaan, Pak Bigman. Lagi-lagi dalam rangka autokritik. Gereja kembali terbelah, terpisah ketika tanggapi mengenai hipnoterapi. Sebagian menganggap itu bagian dari kebenaran dan biblical, sebagian mengatakan itu berseberangan dengan prinsip kebenaran yang diajarkan di dalam Alkitab. Pertanyaannya, Pak Bigman, apa yang terjadi? Pemahaman terhadap Alkitabnya kah yang keliru, atau agenda yang pribadi yang barangkali dimiliki oleh oknum-oknum di dalam lingkungan gereja sehingga hipnoterapi tumbuh begitu subur justru di kalangan gereja? Saya harus mengatakan naif. Saya kira kita Kristen ini agak naif. Naifnya begini, kita melihat sebuah persoalan, jemaat yang stres, yang berat, gereja yang makin sepi. Gimana ngatasin ini? Orang udah gak suka lagi ke gereja. Lalu saking naifnya kita bikin pragmatis. Apa yang orang suka? Kita supply produknya. Oh, mereka suka lompat, oh mereka suka nyanyi, oh mereka supply semua, dan orang kumpul. Karena sekarang bisa membeli. Hidup ini kan, gereja ini kan kayak 21. Saya mau nonton kemana? Film yang saya suka. Itu konsep bioskop dulu kan satu, sekarang 1, 2, 3, 4, 5 di lokasi yang satu. Kalau dulu kita mau nonton pindah, bisa lari ke sana, lari kemana dulu gitu. Sekarang itu konsep itu digunakan. Nah, maka disuplai lah semuanya, lalu orang datang dan rame. Terus yang stres, gimana cara ngatasin? Ada short hipnotis tadi dengan bahasa yang dipakai Henry tadi bilang tadi, konseling Kristen, kan? Tapi sebetulnya itu bajunya aja isinya prakteknya sama. Sehingga sebetulnya produk yang ada di marketing, motivating, produk-produk yang ada di dunia umum sudah biasa itu, power of mind misalnya, kekuatan pikiran. Kalau di sini motivating, itu di dunia marketing biasanya. Ya, kalau dalam dunia psikologi itu power of mind, ya. Nanti tinggal diurut lagi, pakai di istilah sini apa, di sini istilahnya apa, ada segala macam. Nah, masuk ke dalam Alkitab, konseling. Jadilah seperti apa yang kau percaya, kan gitu kan. Tetapi all dari semuanya adalah is about me. Pemirsa, lagi-lagi pembelajaran yang luar biasa, itu sebabnya tetap setia jelang episode Dimensi Iman Kristiani berikutnya yang melalui pelayanan media Antioquia Pama. Memang kami kemas khusus bagi saudara dengan harapan sudah dan senantiasa akan berkati kita semua. Kita syukuri iman Kristen kita, saudara. Kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita, satukan hati dan akhiri jumpa kita. Ingat, hipnotis bukan Kristiani. Ingat, jadilah seperti apa yang kau percaya. Tidak serta-merta Anda benar. Kalau memang itu bukan kehendak Tuhan, tapi cuma sekadar kehendakmu yang dibungkus dengan kata iman. Karena itu, hati-hatilah. Kita berdoa, saudaraku. Saya minta Pak Anan untuk tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas bincang-bincang yang telah kami lakukan. Biarlah kiranya Tuhan, bincang-bincang kami bermanfaat untuk semua, baik pemirsa maupun kami, sehingga menambah iman percaya kami kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.